Terus apa itu tadi? Pertanyaan kedua, apakah harus bersertifikat? Arsitek itu apakah harus mutlak punya sertifikat untuk berpraktek? Saya menjawabnya eh, analogi saja ya Hmm. kira-kira ya. Hmm. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di podcast A345 bersama saya Doni dan Mas Andi. Mas Kauson kebetulan absen di sesi kali ini. Masih bersama dengan Mas Gayo Budi Utomo, Ketua IAI Jawa Timur. Kali ini pada sesi ini kita akan lebih tanya fokus ke IAI-nya gitu, ke Ikatan Arsitek Indonesia. Mumpung Pak Ketuanya ada di sini gitu. Langsung aja Mas Gawi ya, Mas Andi ya. Gini Mas, apa namanya, mencoba untuk memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan di luar sana gitu. Ada beberapa pertanyaan yang jawabannya itu kami belum dapat pasti gitu ya, mungkin ya di luar sana timbang tindih gitu jawabannya. Pertama, kenapa arsitek itu harus ikut IAI gitu, atau apakah apabila tidak ikut IAI akan bagaimana, seperti itu. Pentingnya apa ikut IAI seperti itu. Kemudian apakah arsitek itu harus bersertifikat setelah ikut IAI? Apakah harus bersertifikat? Apabila tidak bersertifikat, apakah tidak boleh berpraktek seperti itu ya? Mungkin dua itu dulu ya, untuk nanti kita berkembang lebih jauh lagi. Iya, Ya. gitu Mas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tadi, kenapa harus menjadi anggota IAI? Ya, ibaratnya kita itu kalau sudah lulus berprofesi menjadi arsitek itu kan kita butuh keluarga besar ya. Kita anggap kayak keluarga besar, sehingga keluarga besar itu karena kita berprofesi di Indonesia dan akan insya Allah juga bisa di luar Indonesia juga. Jadi sebenarnya kita butuh ruang bersama untuk bisa sama-sama membangun ini ya, apa, seperti keluh kesah gitu. Jadi kita bisa bercerita bersama, kita bisa membangun bersama, besar bersama, pinter bersama. Itu di mana ya? Di satu rumah besar kita, yaitu IAI, di Ikatan Arsitek Indonesia sebagai profesi kita ini. Itu sih yang mendasari kenapa harus di IAI, karena saya sendiri pengalaman saya ketika kita lulus berpraktek itu kan kita butuh role model ya. Role model itu kan tidak bisa kita pelajari kalau yang pertama kita bekerja di role model itu gitu loh. Itu bisa kita belajar. Nah kalau kita nggak bekerja di sana berarti kan nggak bisa. Kita harus bisa mengenal beliau-beliau sebagai role model itu dari mana ya? Dari asosiasi. Salah satunya, sehingga kita bisa kenal banyak hal. Katakan saya sama Mas Andi dari sekolah nggak pernah ketemu. Dari segi profesi juga nggak pernah, kalau kita bekerja sendiri nggak pernah ketemu. Kok bisa mengenal Mas Andi dari mana? Ya dari asosiasi. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita bisa mengenal satu sama lain, terbangun sistem saling menghormati. Nanti ada aturannya juga di IAI bahwa ada kode etik gitu ya. Sehingga kenapa perlu? Menurut saya itu bagian yang penting dalam kita belajar untuk menjadi lebih ya dari yang sekarang gitu. Oke. Sehingga hal-hal itu Bagian penting mungkin ya. Bagian penting, iya. Artinya ketika sampean dulu kepingin jadi arsitek itu kan harus sekolah di jurusan arsitektur. Betul. Apa harus? Ya bisa belajar sendiri, otodidak. Tetapi pemerintah kan hanya melihat arsitek itu harus dari ijazahnya gitu, yang pertama, sehingga ilmunya itu ada gitu. Kalau ilmunya nggak ada tetapi dia
kepingin menjadi arsitek, negara tidak mengakui. Sama seperti misal dokter gitu. Yeah. Yang bisa ngomong dia sebagai dokter ya harus kuliah dari kedokteran dan mengambil profesi dokter gitu. Tapi ada yang bisa mengobati, gak sekolah dokter. Oh, pengobatan alternatif namanya. Model kayak gitu. Itu semua pilihan gitu ini ya. Sekarang pun ada yang tidak menjadi anggota IAI tapi berpraktek bisa gitu loh. Tetapi pada titik-titik tertentu mereka tidak bisa secara legal untuk meneruskan, misal kayak di pemohon PBG dalam perizinan itu harus yang sign harus arsitek yang beregistrasi ini ya. Kira-kira seperti itu sih ini ya, awal diskusi kita memulainya. Oke. Terus apa itu tadi pertanyaan kedua, apakah harus bersertifikat? Arsitek itu apakah harus mutlak punya sertifikat untuk berpraktek? Saya menjawabnya analogi saja ya kira-kira ya. Sampean naik motor di jalan harus punya SIM atau enggak? Punya SIM atau enggak? Aku nggak punya SIM ya selamat-selamat aja. Iya memang. Tetapi dalam konteks tertentu secara hukum sampai enggak boleh. Artinya ketika kita nggak punya license-nya untuk mengemudi, kita belum lengkap untuk bisa menjadi seorang pengemudi atau mengendarai motor di jalan gitu. Ini bukan masalah skill ya. Tetapi ini masalah aturan. Ibaratnya gini, Valentino Rossi mas, itu kalau di Indonesia nggak punya SIM, nggak bisa jalan mas di jalan. Dia harus tak gonceng mas. Bukan berarti dia skill nyetir motornya lebih jago saya, enggak. Ini tentang aturan gitu loh. Kalau semua tidak diatur, hukum rimba mas jadinya. Tapi apakah sudah ada, kalau misalkan tadi analoginya pakai SIM ya, kan kalau kita mengendarai motor nggak pakai SIM itu semprit gitu kan, ada tilang gitu. Apakah ada itunya juga di sertifikat tentang arsitek? Regulasinya filter dari PBG itu harus yang bersertifikat ini. Jadi banyak dari teman-teman ketika sampai di titik yang tertentu tidak bisa, mereka harus yang bersertifikat. Kalaupun bisa ya bangunan sederhana. Ya. Yang saya tahu kan proyek pemerintah ya pasti harus ada sertifikasi. Ya harus mutlak kalau yang seperti itu. Tapi kalau untuk proyek perorangan begitu sepertinya masih belum ada ya. Apa namanya? Apa istilahnya gitu tuh? Tetap ada mas. Ada ya. Nanti ketika itu butuh perizinan IMB atau PBG yang sekarang itu sampai di titik harus bersertifikat. Oh iya. Yang taken di itu. Sebenarnya ini bukan tentang sertifikat ya. Tapi sertifikat itu adalah bagian dari pertanggungjawaban kita sebagai seorang profesional. Jadi kalau ini tentang sertifikat, kita tidak debat gusir di area sertifikat. Artinya ketika kita bersertifikat itu kita layak, berhak untuk menjadi seorang arsitek, tetapi kita juga bisa dituntut secara hukum karena keprofesian kita, karena kita sudah bersertifikat. Artinya ketika ada apa-apa, misal tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik, kalau nggak punya sertifikat nggak bisa dituntut. Mungkin bisa dituntut secara secara hukum. Tetapi kan effortnya jadi besar ini. Jadi hukumnya penipuan gitu. Tetapi ketika dia punya sertifikatnya bisa dicabut, dia nggak bisa bekerja. Jadi secara kenyamanan dalam membangun kerjasama dengan klien, ini khususnya klien ya, lebih ke klien, bagaimana pemerintah itu mengayomi klien itu secara hukum
dipayungi gitu loh. Sehingga ketika ada apa-apa arsiteknya bersertifikat itu pemerintah bisa melakukan sesuatu, artinya terhadap mencabut arsitek tersebut ya. iya terhadap arsitek. Kalau nggak berlicense ya kayak ibaratnya kalau di jalan ya pengemudi liar gitu, tidak bisa dihukum gitu ini ya. SIM-nya nggak bisa dicabut. Ya. Kira-kira seperti itu ini ya. Ini saya boleh nambahkan pertanyaan Mas. Jadi tadi kan waktu di pertanyaan pertama kan ya bahasanya apa keuntungan gabung YAI tadi ya. Nah kalau Mas Gayo menyampaikan itu analoginya adalah keluarga besar tadi, ada pertanyaan lain juga Mas. Kan nggak harus YAI, misal komunitas kan juga bisa. Jadi kayak yang lebih ini Mas, maksudnya lebih fleksibel, tidak terlalu formal, dan itu juga semacam alternatif ya. Kalau seperti itu bagaimana Mas? Kalau bedanya asosiasi sama komunitas ya. Kalau komunitas kan memang bebas Mas. Artinya tidak bisa dijadikan satu aturan, karena memang dia tidak terikat dengan aturan. Jadi kalau komunitas itu bebas dan biasanya sifatnya lebih sederhana, tidak ada aturan-aturan yang mengikat. Tetapi kalau asosiasi itu terikat dengan beberapa aturan-aturan baik ADART maupun aturan pemerintah. Sehingga ketika lu kan berkomunitas bisa, iya berkomunitas bisa gitu. Kita sendiri kan juga sangat mendukung sekali ya, apalagi saat ini kita itu menganggap bahwa cikal bakalnya untuk menjadi sebuah asosiasi itu dimulai dari sebuah komunitas profesi gitu. Jadi adik-adik muda gitu ya, sebelum dia mendapatkan registrasinya itu kita sangat berharap sekali juga untuk ngikut atau bergabung dalam satu komunitas, karena dalam komunitas itu bisa saling belajar. Masih ingat di beberapa tahun yang lalu ketika ada komunitas rendering itu kan proses transfer knowledge-nya tentang ilmu 3D presenting-nya kan luar biasa cepat gitu. Dan itu memang yang penting dan patut kita ambil manfaatnya dari kita berkumpul dan silaturahmi itu seperti itu sih ini ya. Tapi perbedaannya ketika komunitas tidak bisa dijadikan satu aturan yang baku dan sifatnya lebih ke ini ya, tidak integrasi gitu loh. Jadi kalau komunitas bikin di mana-mana pun bisa, tetapi kalau asosiasi atau organisasi itu kan harus ada induknya seperti apa, cabangnya seperti apa, dan dia ada aturan hukumnya gitu. Ada aturan hukumnya. Kira-kira seperti itu sih Mas ini. Tapi sama-sama bisa mengambil manfaat mereka. Makanya kita IAI sangat mendukung dan mensupport teman-teman komunitas. Apalagi adik-adik muda ya ini ya. Iya. Gitu kira-kira Mas. Ya, kemudian itu Mas, berhubungan dengan pemilihan arsitek ya. Saya mau ke arah situ, lanjut ke pemilihan arsitek ya. Sebagaimana kita ketahui bersama gitu ya. Arsitek di luar ini kan beragam. Tadi kan saya nyinggung masalah sertifikasi ya, sertifikat ada yang bersertifikat ada yang enggak gitu ya. Terus kemudian juga masalah fee-nya. Ini kalau kita bahas soal fee ya, itu juga beragam. Ada yang ya kalau mau bisa dikatakan murah sekali, ada yang bisa dikatakan kalau sudah tarafnya arsitek terkenal itu kan mahal gitu ya, mahal sekali gitu ya. Tentu saja mungkin yang mahal itu disertai dengan
kualitas karya dan dan hasil yang bagus gitu ya. Kan tetapi range apa namanya fee tadi itu kan mengakibatkan persaingan sangat terbuka di luar sana gitu ya, bagi para arsitek ya. Ada nggak ini juga pertanyaan dari beberapa teman arsitek gitu. Ada nggak peran IAI di situ gitu? Kalau soal aturan fee kan sudah ada. Saya juga tahu itu untuk bangunan dengan luasan sekian gitu ya, itu berapa persen kan itu sudah ada. Saya sudah tahu juga itu. Akan tetapi untuk apa istilahnya ya? Bukan menyamakan ya, istilahnya lebih ke mengatur ya, mungkin mengatur gitu. Bisa nggak IAI mengambil peran di situ gitu? Apakah memang bukan ranahnya IAI untuk di situ gitu? Karena mungkin bagi klien, tentu saja kalau saya memposisikan diri dari sisi klien ya, pasti akan memilih yang paling murah gitu, katakanlah begitu ya, terlepas dari kualitasnya bagus apa enggak desainnya gitu ya. Tapi kalau kita berpikir dari sisi yang lain, mungkin ya nggak bisa begitu juga gitu kan ya, karena kan ada di situ tanggung jawab, kualitas dan sebagainya tadi kan ya. Lah itu gimana itu peran IAI di situ, ada atau enggak gitu ya. Mas Kail? Terima kasih. Yang pertama, apakah IAI membantu mengatur? Sudah membantu mengatur ya. Terbukti sudah ada regulasinya yang tadi disampaikan ya. Itu sudah diberlakukan di pemerintahan ya. Nah yang kedua, tadi Saman menyampaikan ketika masuk di ranah swasta aja ya kita membahasakan ya. Berarti kalau swasta itu kan variabelnya jadi banyak. Iya, betul. Jadi banyak. Nah, ketika kita bermain di swasta, ini kan berarti ada sebuah horizon kesepakatan secara umum. Artinya gini, katakan owner atau klien untuk membayar sebuah angka ke seorang arsitek, itu kan dia harus melihat nilai yang ada dalam diri seorang arsitek. Itu. Nah ini yang perlu adik-adik atau teman-teman juga pahami gitu loh. Jadi bukan berarti sertifikat atau STRA itu akan merubah segalanya, enggak, gitu loh. Ada hal yang perlu kita bangun, yaitu integritas dan kompetensi, gitu loh. Integritas dan kompetensi ini yang perlu kita bangun. Untuk apa? Untuk meningkatkan nilai kita supaya angka kita bisa sampai pada suatu titik kesepakatan dengan klien, gitu. Dan di sini ya, jadi variabelnya apa? Banyak variabelnya. Jadi kenapa sih seorang arsitek itu harus update baik tentang ilmu arsitektur, ilmu bangunan, ilmu material, dan isu-isu global gitu. Harus update setelah kuliah gitu. Sebenarnya ini tadi meningkatkan nilai gitu. Jadi kalau di kita kan kalau arsitek yang sudah ber-STRA untuk melanjutkan memperpanjang itu harus ada nilai KUM gitu. Sebenarnya nilai KUM ini adalah bagian yang sebagai tolak ukur bahwa memastikan bahwa arsitek itu sudah melaksanakan update keilmuannya, kompetensinya, kompetensi. Ini ya. Itu juga kenapa nilai KUM yang itunya dihitung setelah SKA yang terakhir kan ya. Karena yang ini nggak bisa dipakai lagi. Biar terupdate terus gitu kan. Jadi intinya itu. Jadi kan kayak gini, Mas Papi punya nilai IPK 4 gitu ya. Itu kan sebagai sebuah angka yang disampaikan ke klien, ke orang lain bahwa oh iya, berarti Mas Papi pinter gitu. Karena nilainya 4 gitu.
dan memiliki beberapa sertifikat keahlian gitu. Sebelum kita tahu bahwa keahliannya itu betul-betul ahli gitu loh. Kan ada spirit kita ya. Spiritnya mencari sertifikat atau mencari ilmu gitu loh. Banyak yang sertifikatnya banyak, ilmunya gak nambah, Mas. Karena apa? Karena hanya just mengejar sertifikat. Aja. Makanya ada sertifikat yang beli gitu loh. Iya. Jadi karena apa? Dia hanya mengejar sertifikat, ilmunya nggak berusaha ingin nambah. Gitu. Ya memang berat menambah ilmu ya. Di saat kita harus bisa membagi waktu. Kapan saatnya kita waktu untuk bekerja? Betul. Kapan saatnya kita waktu untuk belajar lagi? Iya betul. Sulit itu lagi-lagi. Kapan waktu untuk keluarga kita sendiri gitu? Kapan berorganisasi gitu? Itu kan semakin banyak kita mempunyai sekat-sekat itu, semakin bisa menjadikan kita sampai di kompetensi tertentu. Karena sebenarnya kita sama-sama diberi karunia waktu itu sama-sama 24 jam. Ya, nggak ada kan yang 25 jam ya. 24 jam. Saya, Mas Papi sama Mas Adi Rahman diberi waktu 24 jam. Elon Musk juga sama, Mas. Tapi kok beda ya? Pencapaiannya. Berarti kan ada yang salah ya? Awak dhewe iki terlalu slow mungkin. Ya bahasanya kita seperti itu. Jadi ketika kadang kita kalau ditanya lu, kenapa hukumnya harus segini sih? Ya itu kompetensi bagian itu tadi. Dari kompetensi membangun update ilmu tadi. Nggak bisa kita melihat, nggak mungkin kan kita harus mengenal personal. Dia sudah hebat kok, sudah nggak bisa. Ya salah satunya ya dengan tolak ukurnya dilihat dari situ. Iya, tolak ukurnya. Itu hanya sekedar tolak ukur gitu loh. Bukan sebagai sesuatu yang itu tadi kita tambah ilmu atau tambah sertifikat saja gitu loh. Ya harus idealnya kan kita menambah ilmu. Kita dapat sertifikat gitu loh. Bukan yang penting kita dapat sertifikat gitu. Dan otomatis kalau itu sudah dilakukan semua, nilainya akan meningkat gitu. Iya, secara nggak sadar. Kan sebenarnya ketika kita sampai pada suatu titik kita terbiasa upgrade sama yang tidak pernah upgrade kan pasti beda. Iya, pasti beda. Iya, pasti beda. Gitu loh. Pasti dari beda. Approachingnya seperti apa, kemudian pemahaman tentang kalau arsitek kan banyak ya, selain teknis juga ada non teknis, budaya dan tradisi, kemudian isu global kita juga harus menyampaikan ke klien knowledge, memberikan sebuah pemahaman bahwa kalau dari segi yang sederhana menghadirkan sebuah rumah tidak harus untuk definisi diri sendiri atau internal kita, tetapi kita juga rumah kita apakah ada dampak dengan masyarakat sekitar. Nah, ini kan juga menjadi satu hal yang perlu kita mulai gitu, sehingga lingkungan binaan yang kita harapkan bisa lebih baik itu terjadi gitu. Kan sering kita kalau bikin diskusi gitu loh, tetangga sebelah itu loh boleh sampai depan gitu. Misal kayak gitu. Kok kenapa kita harus ke belakang gitu loh. Nah, ini kan butuh pemahaman, butuh belajar kita untuk menyampaikan itu. Kalau kita nggak belajar bisa dari itu tadi, dari seminar-seminar, tapi juga kita bisa belajar dari para senior atau role model itu tadi. Kalau dalam asosiasi itu. Kalau kita di dalam asosiasi ketika kita rapat kerja bareng atau ketemu dalam satu seminar, kan kita bisa menyapa dan bisa bertanya secara direct langsung, dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak masuk dalam sebuah asosiasi gitu. Katakan si A gitu, apakah kita harus mengetuk pintu kantornya atau rumahnya kalau kita nggak kenal? Nggak bisa. Kita kenalnya ya bisa dari lewat asosiasi. Kenapa itu kita anggap perlu seperti itu? Jadi dari teman-teman ya saya berharap untuk
untuk jadikan ya itu sebagai rumah. Untuk kita bisa pinter bersama gitu. Bertumbuh bersama gitu Mas. Betul, berkembang dan bertumbuh bersama. Menghadirkan sebuah rumah itu atau menghadirkan sebuah bangunan itu ada sebuah konsep yang melatar belakangi sehingga diferensiasinya kuat. Apalagi Indonesia ini dikaruniai budaya dan tradisi yang luar biasa beragamnya gitu.